Kami dari kelompok 2 akan menceritakan Kerajaan Aceh. Saya Restu Solehan, 30. Saya bercerita awal mula berdirinya Kerajaan Aceh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri, absen 18. Di sini saya menceritakan tentang masa kejayaan Kerajaan Aceh. Saya Fajar Ardiansyah, absen 14. Di sini saya menceritakan masa keruntuhan Kerajaan Aceh. Saya Musa Papi Alvinur. Di sini saya menceritakan tentang peninggalan Kerajaan Aceh. Nah, saya di sini akan menceritakan awal mula berdirinya Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Muhayat Syah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau pada tanggal 8 September 1507. Dalam sejarahnya yang panjang itu, pada tahun 1496 sampai 1903 Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayat Syah pada tahun 1496. Pada awalnya, kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya, mencakup Dayak, Pedir, Lidi, dan Nakur. Selanjutnya, pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru. Pada tahun 1528, Ali Muhayat Syah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riyayat Syah Al-Qohar yang berkuasa hingga tahun 1571. Cikal bakal jadi Kerajaan Aceh bermula dari adanya Kerajaan Indra Purba yang terletak di Lamuri pada tahun 1059 sampai 1669 Masehi. Tentara Cina menyerang Kerajaan Indra Purba yang waktu itu dipimpin oleh Maharaja Indra Sakti. Ketika peperangan terjadi, Kerajaan Perlak sebagai sekutu dari Kerajaan Indra Purba mengirimkan 300 pasukan, di antaranya terdapat pemuda kuat yang bernama Meurah Johan yang memimpin pertempuran. Akhirnya tentara Cina dapat dikalahkan dan diusir mundur. Untuk membalas jasa Meurah Johan, maka Maharaja Indra Sakti menikahkan anaknya dengan pemuda tersebut. Setelah itu, Meurah Johan yang bergelar Sultan Alauddin Johan Shah menggantikan mertuanya yang telah wafat sebagai raja di Kerajaan Indra Purba. Kemudian kerajaan tersebut berganti nama menjadi Kerajaan Darussalam yang terletak di Bandar Darussalam. Hingga akhirnya sampailah pada generasi ke-11, yaitu Sultan Ali Muhayat Shah. Dalam perkembangannya Sultan Ali Muhayat Shah lah pendirinya Kerajaan Aceh Darussalam, di mana awalnya bernama Kerajaan Darussalam. Bukan hanya itu saja, Sultan Ali Muhayat Shah juga menyatukan kerajaan-kerajaan kecil yang berhasil ditaklukkannya di bawah naungan Kerajaan Aceh. Nah, itu cerita yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Di sini saya menceritakan tentang masa kejayaan Kerajaan Aceh. Meskipun Sultan dianggap sebagai penguasa tertinggi, tetapi nyatanya selalu dikendalikan oleh orang kaya atau hulu balang. Hikayat Aceh menunturkan Sultan yang diturunkan paksa, diantaranya Sultan Sri Alam digulingkan pada 1579 karena peragainya yang sudah melampaui batas dalam membagikan harta kerajaan pada pengikutnya. Penggantinya Sultan Zainal Abidin
terbunuh beberapa bulan kemudian karena kekejamannya dan karena kecanduannya berburu dan adu binatang. Raja-raja dan orang kaya menawarkan mahkota kepada Aladin. Riwayat Syekh Syahid Al-Mukamil dari dinasti Darul Qomar pada 1589. Ia segera mengakhiri periode ketidakstabilan dengan merampas orang kaya yang berlawanan dengannya sambil memperkuat posisinya sebagai penguasa tunggal Kesultanan Aceh yang dampaknya dirasakan pada sultan berikutnya. Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 atau Sultan Meuputa Alam. Nah, di sini saya akan menceritakan masa keruntuhan kerajaan Aceh. Berikut adalah ceritanya. Kemunduran berlanjut di bawah Sultan Muhammad Syekh dengan upaya diplomasi ke Istanbul yang gagal. Persaingan internal antara Habib Abdurrahman Az-Zahir dan Teuku Panglima Maharaja Tibang yang dicurigai bersekongkol dengan Belanda memperburuk situasi. Pada tahun 1871, Traktat Sumatera membebaskan Inggris dari perbatasan terhadap ekspansi Belanda di Sumatera, membuka jalan bagi invasi Belanda. Upaya mencari bantuan dari Turki, Italia, Prancis, dan Amerika tidak berhasil. Pada Maret 1873, Belanda memulai invasi ke Aceh, menandai dimulainya penaklukan Belanda atas kesultanan tersebut. Kemunduran Kesultanan Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk semakin kuatnya kekuasaan Belanda di Sumatera dan Selat Malaka. Belanda berhasil menguasai wilayah seperti Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandalika, dan Delhi pada tahun 1840. Selain itu, perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan memperburuk situasi. Setelah kematian Sultan Iskandar Sani, para bangsawan mengangkat janda Iskandar Sani menjadi sultanah untuk menghindari kembalinya kekuasaan otoriter seperti Sultan Iskandar Muda. Hal ini menyebabkan para Waisbalang bebas berdagang tanpa kontrol sultan, dan Aceh menjadi pemasak utama lada dunia hingga akhir abad 19. Namun ketegangan antar kelompok yang menginginkan seorang sultan laki-laki dan mereka yang mendukung sultan menyebabkan perang saudara. Pada masa Sultan Alauddin Jauhar Alam Syekh pada tahun 1795 sampai 1824, perang saudara kembali terjadi ketika Sayyid Husain mengeklaim mahkota kesultanan meskipun Jauhar bantu oleh Raffles dan Koh-Lai-Hun. Konflik terus berlanjut dengan perebutan kekuasaan antara Tuanku Sulaiman dan Tuanku Ibrahim. Sultan Mansur Syekh pada tahun 1857 sampai 1870 berusaha memperkuat kesultanan, menundukkan raja-raja lada dan membentuk aliansi luar negeri termasuk dengan Turki dan Prancis. Namun ekspedisi militer gagal dan permintaan bantuan luar negeri tidak berhasil. Nah, itulah masa keruntuhan Kerajaan Aceh yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Ada beberapa peninggalan kerajaan Aceh, yaitu 1. Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh. Masjid ini dibangun pada masa jabatan Sultan Iskandar Muda, yakni
pada 1607 sampai 1636 Masehi. Masjid Baitur Rahman Aceh dijadikan sebagai tempat beribadah dan juga menjadi pusat pendidikan ilmu agama Islam. 2. Taman Sari Gunungan. Taman Sari Gunungan menjadi bukti cinta Sultan kepada istrinya yang dulunya merindukannya kampung halamannya. Tempat ini menjadi tempat bersenang-senang permaisuri. 3. Benteng Indrapatra. Kata benteng sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pertahanan dalam perang. Ya, tepat sekali. Benteng ini dibangun menjadi tempat pertahanan dari penyerangan musuh. 4. Meriam Kesultanan Aceh. Dulunya meriam ini menjadi senjata pertahanan Kesultanan Aceh Darussalam untuk bertahan dari penjajah. 5. Makam Sultan Iskandar Muda. Salah satu peninggalan sejarah dari Kesultanan Aceh adalah makam Kesultanan Iskandar Muda, orang yang telah berpengaruh di Kesultanan Aceh Darussalam. 6. Uang emas Kerajaan Aceh. Bentuk dari uang emas ini masih bisa ditukar. Lihat Museum Sejarah di Aceh. Uang emas dulunya bernama Dew Rewham. Nah, itulah beberapa peninggalan Kerajaan Aceh yang bisa saya sampaikan. Dari saya, terima kasih.